Halo guys, welcome back to my YouTube channel Diala Rasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya untuk terus dukung channel ini. Ya guys, pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang perbedaan reinkarnasi dan moksa. Reinkarnasi berujuk kepada kepercayaan bahwa akan ada masa di mana seseorang mati dan kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang terlahir kembali bukanlah wujud fisik melainkan jiwa atau ruh dari orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu sesuai dengan hasil perbuatannya terdahulu. Reinkarnasi adalah suatu kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama Hindu dan Buddha. Dalam ajaran agama Islam sendiri tidak dikenal adanya reinkarnasi, di mana makhluk hidup setelah mati tidak akan bisa terlahir kembali dalam wujud apapun. Antara yang hidup dan mati ada di dinding pembatas, artinya baik yang hidup dan mati memiliki dunianya masing-masing. Dinding pembatas yang dimaksud adalah alam barzah atau alam kubur. Dalam ajaran Islam, manusia dipercaya melalui 4 alam, yakni alam kandungan, alam dunia, alam barzah atau alam kubur, dan alam akhirat. Reinkarnasi dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha dipercayai bahwa keadaan suatu bagian lahir kembali atau punabhava. Semua makhluk hidup yang hadir di dunia semesta ini akan terus-menerus merasakan tumimba lahir selama makhluk tersebut belum mencapai tingkat kesucian arahat. Dunia lahir ditentukan oleh karma makhluk tersebut. Bila dia patut akan terlahir di dunia bahagia, bila dia jahat dia akan terlahir di dunia yang menderitakan. Lahir kembali juga dipengaruhi oleh garuka kama yang digunakan karma pada detik kematiannya. Bila pada waktu dia meninggal dia berpikiran patut, karenanya dia akan lahir di dunia yang berbahagia. Namun sebaliknya dia akan terlahir di dunia yang menderitakan, sehingga segala sesuatu tergantung dari karma masing-masing. Reinkarnasi dalam Hinduisme. Dalam filsafat agama Hindu, reinkarnasi terjadi karena jiwa mesti menanggung hasil perbuatan pada kehidupan yang terdahulu. Pada waktu manusia hidup, mereka banyak memainkan perbuatan dan selalu membuahkan hasil yang setimpal. Bila manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, karena mereka diberi kesempatan untuk menikmati pada kehidupan selanjutnya. Karenanya dari itu muncullah bagian reinkarnasi yang bertujuan supaya jiwa dapat menikmati hasil perbuatan yang belum sempat dinikmati. Selain diberi kesempatan menikmati, manusia juga diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi lahir kembali berfaedah untuk menanggung hasil perbuatan yang sudah dilakukan. Dalam filsafat ini bisa dituturkan bahwa manusia dapat menentukan baik buruk nasib yang ditanggungnya pada kehidupan yang selanjutnya. Nasihat ini juga memberi optimis kepada manusia bahwa semua perbuatan akan mendatangkan hasil yang akan dinikmatinya sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, moksa. Pengertian moksa. Moksa berasal dari bahasa Sanskerta. Moksa dari akar kata muk yang berarti membebaskan atau melepaskan. Jadi moksa adalah kepercayaan tentang adanya kebebasan, yaitu bersatunya antara Atman dengan Brahman. Dari pemahaman istilah, kata moksa dapat disamakan dengan nirwana, nisreyasa atau keparamartan, yang merupakan Brahman yang sangat gaib dan berada di luar pemikiran manusia. Sehingga moksa dapat disamakan dengan nirguna Brahman. Bahasa manusia tidak dapat menjelaskan bagaimana bahasa manusia sesungguhnya alam mokua itu. Moksa hanya dapat dirasakan oleh orang yang dapat mencapainya. Moksa dapat disebut juga dengan mukti, artinya mencapai kebebasan jiwatman atau kebahagiaan rohani yang langgeng. Bila seseorang sudah mengalami moksa, dia akan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum karma, dan bebas dari penjelmaan kembali, reinkarnasi, serta dapat mengalami atau wujud satchit ananda, kebenaran, kesadaran, kebahagiaan. Adapun yang dimaksud kebebasan dalam pengertian moksa ialah terlepasnya Atman dari ikatan maya sehingga menyatu dengan Brahman. Bagi orang yang telah mencapai moksa berarti mereka telah mencapai alam Satchit Ananda. Satchit Ananda berarti kebahagiaan yang tertinggi. Setiap orang pada hakikatnya dapat mencapai moksa asalkan mengikuti dengan petunjuk agama. Moksa itu dapat dicapai di dunia maupun dapat pula dicapai setelah hidup ini berakhir. Seseorang yang menyadari hal itu akan berupaya menumbuh kembangkan usaha untuk melepaskan diri yang sejati dari keterikatan. Usaha melepaskan diri secara sadar inilah dapat mengantarkan manusia menuju moksa. Selanjutnya, jalan menuju moksa. Sebenarnya banyak sekali jalan untuk atau
cara bisa ditempuh mencapai moksa. Hanya bagaimana niat kita untuk bisa melakukannya, seperti membebaskan diri dari pengaruh triguna adalah usaha yang sangat berat, tetapi pasti dapat dilakukan dengan disiplin diri, penghayatan, dan pengalaman. Semua bentuk ajaran agama dalam hidup merupakan wujud konkret dari pengalaman sabda Tuhan yang ada dalam pustaka suci. Lakukan pemujaan dan kerja sebagaimana mestinya guna mewujudkan bakti kita kepada Tuhan. Tanamkanlah keyakinan diri kita bahwa segala sesuatu berawal dan berakhir pada Tuhan. Segala sesuatu tidak mungkin akan terjadi tanpa adanya peran Beliau. Setiap makhluk dapat mencapai moksa, hanya saja proses yang dilalui satu tiga sama lain berbeda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Bila seseorang dapat mengurangi sifat egois, mengarahkan pikirannya, perasaannya pada Tuhan, maka secara perlahan-perlahan pasti dapat menyatu dengan Atman. Tujuan utama manusia adalah untuk mewujudkan hidup yang bahagia dengan menyadari dirinya sejati. Setelah menyadari dirinya, barulah dia dapat menyadari Tuhan. Dalam kehidupan nyata di dunia ini, masih ingatkah jumlah orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan rohani atau moksa? Moksanam sariram sadanam, yang artinya bahwa tubuh ini adalah sebagai alat untuk mencapai moksa. Untuk dapat mewujudkan rasa bakti kehadapannya, kehadiran tubuh manusia sangat diperlukan. Oleh karenanya peliharalah tubuh ini sebaik-baiknya. Ya guys, itu tadi pembahasan tentang perbedaan reinkarnasi dan moksa. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya untuk terus dukung channel ini. Salam Rahayu.